Yang kedua, pengadilan tetap berasaskan prinsip-prinsip hukum sipil. Dasarnya begitu kan. Nah di kita ada semacam sensasi bahwa kalau orang sipil dia kurang bisa untuk decisiveness. Kalau militer lebih decisiveness itu. Karena orang sipil dia akan berdebat di pengadilan. Kalau militer, perdebatan itu artinya menunda pertahanan. Anda berdebat, musuh Anda blek. Kan prinsip dalam militer, begitu Anda membidik, jangan ragu untuk tarik picunya kan. Nggak boleh ada perdebatan. 1 detik pun itu nggak boleh perdebatan. Nah di situ dilema dari pengadilan militer sebetulnya kan. Dia mau pakai prinsip civilian value, tetapi dia dididik untuk terus waspada. Nah, satu prinsip adalah yang kita sebut supremasi sipil. Sekarang kan kita supremasi sipil. Sebetulnya bukan orang sipil yang supreme, tetapi nilai-nilai sipil itu yang supreme. Jadi banyak analis politik yang salah memaknai supremasi sipil ada keputusan dibuat orang-orang sipil. Bukan. Yang benar bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Pengadilan itu nilai-nilai sipil. Terpaksa mesti ada perdebatan tadi. Terpaksa mesti ada argumentasi di situ. Jadi saya paham tradisi kita itu, kalau kita bilang ya kita pakai metode stare decisis itu. Oh iya bisa aja. Tetapi dalam hukum dagang stare decisis nggak berlaku. Karena setiap orang bisa berbohong untuk kepentingan akumulasi kan. Tapi dalam militer nggak boleh berbohong, kan dasarnya itu kan. Kepatuhan itu diperlukan untuk kepastian sebetulnya. Nah soal lingkungan misalnya, coba kita bayangin soal pertahanan kita tuh. Papua lagi ribut sekarang. Saya memantau dari dekat Papua itu. Ada pengkondisian untuk operasi militer. Sebagai analis saya memantau itu. Padahal statusnya adalah status KKB, artinya itu adalah wilayah polisi itu. Sekarang apa alasannya dinaikkan status itu? Kita nggak tahu dasarnya apa itu. Tapi kalau saya bicara dengan diplomat asing, terasa bahwa ada peningkatan suhu politik di situ karena seolah-olah secessionism, proses pemisahan itu udah di ujung, udah tinggal 1 langkah ya Papua lepas itu. Ini yang nggak pernah dibicarakan di dalam forum masyarakat sipil. DPR nggak mau komentar soal itu tuh. Itu persoalan militer. Oh bukan, itu persoalan kita untuk paham justice yang dituntut oleh Papua apa loh. Dalam kaitan dengan lingkungan. Hutan di Papua itu jumlahnya 37 juta hektar. Hutan di Papua, hutan primer. 80% hutan primer Papua. Di dalam hutan primer itu ada 2000 jenis pohon. Ada 600 jenis mamalia. Ada 1200 jenis ulat. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang hutan itu mau dijadikan food industry. Udah minta izin nggak pada cacing yang ada di hutan itu? Udah minta izin nggak pada burung kasuari yang ada kasuari yang panjangnya 2 meter di situ? Pernah lihat nggak anggota DPR? Yang pernah lihat itu adalah anggota militer yang beroperasi di hutan-hutan Papua dan nggak pernah lihat matahari di situ. Mereka yang tahu. Yang bertemu dengan kepala adat bukan anggota DPR, tetapi petugas-petugas aparat keamanan kita di situ. Jadi berhak memang petugas keamanan untuk mengatakan bahwa kami lebih paham hutan Papua dari pembuat kebijakan di Jakarta. Jadi itu maksudnya Pak Arief sebagai kepala Litbang itu dia mesti memikirkan kurikulum keadilan dalam seluruh aspek. Ini satu beban dia besar betul, dan kita berharap bahwa Pak Arief bisa meniti pelan-pelan supaya forum ini Corporate University betul-betul jadi forum untuk membahas masalah dengan terbuka tapi dengan metodologi akademis. Itu intinya tuh. Ini bukan forum ILC di mana saya ngeyel-ngeyel berbohong-bohong. Kalau kasih kuliah saya pasti serius tuh. Karena saya pertanggungjawabkan integritas saya, buku bacaan yang saya baca, dan saya tidak punya kepentingan politik, sekedar untuk mengatakan bahwa reason
nalar itu diperlukan untuk menghasilkan justice. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Minum dulu.